Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan minggu ini, ya, saya akan membahas terkait dengan penyakit utama hipertensi sesuai dengan RPS yang sudah kita janjikan atau sudah kita sepakati bersama di awal pertemuan. Ya, nah sebelum memulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Saya absen terlebih dahulu. Ya, mungkin nanti apa namanya absennya itu bisa dilakukan setelah nanti apa namanya video ini setelah berlangsungnya video interaksi ya. Jadi nanti tolong disiapkan absensinya Komting ya, biar saya bisa masukkan ke dalam siakat ya, karena kebetulan siakat kita lagi error. Ya, tolong ya Rama ya. Oke. Ya, Bu. Oke, kemudian ya, apa namanya, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ya sebaiknya kita memulai dulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ya agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, oke. Sebelumnya, ya sebelum kita memulai perkuliahan, saya feedback dulu sebelumnya. Kita membahas terkait dengan bagaimana penyakit utama menular stroke ya, dan saya sudah memberikan tugas ya, tugas praktikum atau tugas praktek lapangan untuk kalian melaksanakan tugas ya. Dan untuk pertemuan hari ini ya, itu tugas mungkin sejarah tidak apa namanya tidak jauh berbeda, tugasnya itu akan sama ya, tetapi sebelum memulai terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas terkait dengan prakteknya ya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan PTM utama hipertensi. Ya, nampak ya PowerPoint saya ya. Bapak, Bu. Oke. Nah, Nampak, Bu. sebelum kita mulai terkait dengan bagaimana PTM utama hipertensi, saya mau tanya dulu ya. Mungkin saya sampaikan bagaimana terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian itu mampu menelaah terkait dengan karakteristik distribusi, faktor resiko, perancangan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular utama, khususnya pada penyakit kanker. Ya, sehingga sesuai dengan kesepakatan bersama kita RPS untuk pertemuan 10, hari ini kita bahasnya adalah terkait dengan, mohon maaf, kita bahasnya hari ini adalah terkait dengan hipertensi bukan kanker. Ya, jadi si hipertensi ini sebenarnya kita bahan kajian kita terkait dengan hari ini adalah terkait bagaimana pelaksanaan screening, kemudian merancang sebuah pencegahan dan pengendalian, dan ujung-ujungnya kalian melakukan pelaporan dan presentasi hasil terkait dengan temuan kalian di lapangan. Jadi saya harap bahan kajian ini bisa mencakup bagaimana arahan terkait dengan pelaksanaan tugas nantinya. Ya, kemudian sebelum memulai ya terkait dengan bagaimana si hipertensi ya, saya mau minta apakah kalian ketahui atau apa yang kalian ketahui terkait dengan hipertensi? Saya, Bu. Siapa? Eh, Saya Alwi, Bu. Muhammad Alwi. Alwi Hidayah. Oke, Alwi. NPM berapa Alwi? 105, Bu. 105. Oke, silakan Alwi. Apa yang diketahui Alwi terkait dengan hipertensi? Yang saya ketahui tentang hipertensi yaitu tekanan darah yang terlalu tinggi. Oke, tekanan darah yang terlalu tinggi. Kemudian ada lagi nggak Alwi? Eh, Terlalu banyak mengonsumsi garam. Iya. Jadi terima kasih Alwi sudah menyampaikan ininya pendapatnya. Jadi benar ya, kalau berdasarkan dari yang Alwi katakan, benar bahwasannya hipertensi itu adalah terkait dengan tekanan darah yang tidak normal. Ya, tekanan darah yang tidak normal. Nah, yang disebutkan Alwi bahwasannya terlalu banyak mengkonsumsi garam itu salah satu faktor atau faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah hipertensi. Ya, Alwi ya. Jadi Ya, Bu. ketika ketika kita membahas tentang hipertensi, kita udah bahas nih pertemuan sebelumnya bahwasannya ada faktor resiko yang dapat dikendalikan dan ada faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan. Nah, yang dapat dikendalikan apa? Terkait dengan konsumsi garam tadi. Makanya kenapa saya bilang si konsumsi penggunaan garam berlebih ya kan yang sudah disebutkan oleh Alwi itu termasuk ke dalam faktor resiko terhadap kejadian hipertensi. Ya, oke Alwi sampai di sini paham ya Alwi ya. Terima kasih Alwi. Paham, Bu. Baik. Ya, Nah, Bu.
Karena Alwi sudah menyampaikan pendapatnya, ya kita masuk kepada inti ya, bahwasannya apa yang dimaksud dengan hipertensi, apa yang bisa dilakukan, bagaimana cara kita mendeteksi sebuah hipertensi. Nah, saya akan memaparkan materinya berdasarkan video berikut. Mohon untuk diperhatikan secara seksama. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi umum yang mempengaruhi arteri dalam tubuh. Jika Anda memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi, kekuatan darah yang mendorong dinding arteri secara konsisten akan terlalu tinggi. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Secara umum, hipertensi adalah pembacaan tensi tekanan darah di atas 130 per 80 mm air raksa ataupun lebih tinggi. American College of Cardiology dan American Heart Association membagi tekanan darah menjadi 4 kategori umum. Tekanan darah ideal ataupun yang dikategorikan normal adalah tekanan darah yang berkisar 120 per 80 mm air raksa ataupun lebih rendah. Tekanan darah cenderung tinggi adalah angka sistol yang berkisar antara 120 hingga 129 mm air raksa dan angka diastol tidak lebih dari 80 mm air raksa. Hipertensi stadium 1 adalah angka sistol atau angka atas yang berkisar antara 130 sampai 139 mm air raksa dan diastol atau angka bawah antara 80 sampai 89 mm air raksa. Hipertensi derajat 2 adalah sistol atau angka atas berkisar di atas 140 mm air raksa dan diastol atau angka bawah lebih dari 90 mm air raksa. Tekanan darah yang lebih tinggi dari 180 per 120 mm air raksa dianggap adalah suatu kondisi yang darurat ataupun yang kita sebut dengan krisis hipertensi. Anda disarankan ke fasilitas kesehatan terdekat jika memiliki tekanan darah setinggi tekanan darah tersebut. Kebanyakan orang dengan tekanan darah yang tinggi tidak memiliki gejala sama sekali. Anda bisa mengalami tekanan darah yang tinggi selama bertahun-tahun tanpa gejala sama sekali. Beberapa orang dengan tekanan darah tinggi mungkin memiliki gejala seperti sakit kepala, sesak nafas, mimisan, hilang kesadaran, namun gejala ini tidak spesifik. Mereka biasanya tidak terjadi sampai tekanan darah terlalu tinggi dan mencapai tahap yang parah ataupun mengancam nyawa. Untuk mendiagnosis hipertensi, dokter Anda mungkin akan melakukan pertanyaan-pertanyaan dan pemeriksaan fisik yang mengacu ke hipertensi. Mungkin akan dilakukan pengukuran tekanan darah. Jika Anda baru pertama kali mengukur tekanan darah, sebaiknya diukur pada kedua lengan kiri dan juga kanan untuk melihat adakah perbedaan. Setelah itu, lengan dengan pembacaan tekanan darah tertinggi akan digunakan. Tekanan darah tinggi atau hipertensi didiagnosis jika pembacaan tekanan darah sama dengan atau lebih besar dari 130 per 80 mm air raksa. Diagnosis tekanan darah tinggi biasanya didasarkan pada rata-rata 2 atau lebih bacaan yang diambil pada kesempatan yang berbeda. Treatment atau pengobatan tekanan darah tinggi hipertensi adalah mengatur dan memperbaiki gaya hidup, seperti mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per hari, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km per hari, olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Yang penting adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Dan juga mungkin dokter akan meresepkan obat-obatan antihipertensi. Namun, konsumsi obat-obatan tersebut dengan perintah dokter ya. Oke, kita udah selesai melihat bagaimana video ya terhadap hipertensi. Ya, mungkin ya sebelum kita eh, kepada tahap video selanjutnya, ya, coba saya mau tanya dulu. Kita tadi disampaikan videonya adalah terkait dengan bagaimana pencegahannya, terkait bagaimana pengendaliannya, terkait dengan bagaimana apa namanya gejala yang dimunculkan ketika terjadinya sebuah hipertensi. Ya, sebenarnya saya ada menanyakan satu pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui diskusi ini. Ya, menurut pendapat kalian, ya, salah satu bentuk dari
bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian, itu bisa dilakukan dengan melakukan deteksi dini. Ya, ingat ya, bisa dilakukan dengan deteksi dini sesuai dengan kemarin kita bahas terkait dengan riwayat alamiah penyakit, ya secara konsep bagaimana pencegahan dan penanggulangan. Nah, jika melihat dari paparan dari videonya, ya, video yang sudah kita dengarkan, ya, menurut kalian, ya, bagaimana dengan ya, apa yang bisa dilakukan dengan deteksi dini ya terhadap hipertensi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu, Silakan. berdasarkan pemaparan video yang mungkin eh, yang kita lihat tadi yang bisa kita lakukan dengan cek tekanan darah secara rutin. Jadi tadi siapa yang menjawab ya? Mohon maaf. Siti Rahimatul Zuhra Ibu. Oke, Siti. Terima kasih, Siti. Jadi, kalau misalnya berdasarkan Siti ungkapkan bahwasannya salah satu yang bisa dilakukan tadi dengan melakukan pengecekan tekanan darah ya. Jadi, ketika misalnya kalian melakukan pengecekan tekanan darah, itu benar bahwasannya salah satu bentuk dari deteksi dini yang bisa dilakukan. Ya, selain itu ada beberapa hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi kita tahu gejalanya. Ingat kemarin kita udah bahas terkait dengan riwayat alamiah penyakit. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita melakukannya itu pada tahap sebelum terjadinya penyakit. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan atau identifikasi terhadap gejala. Maka bisa dilakukan, ya, salah satu identifikasinya adalah deteksi dininya adalah dengan melakukan identifikasi terhadap gejala yang muncul ketika terjadinya hipertensi. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan ya ketika kalian nanti misalnya mau menentukan ya bagaimana terkait dengan hipertensi ini terhadap screening yang akan kalian lakukan nanti. Ya, jadi saya mohon untuk dapat mempertimbangkan bagaimana gejala yang akan dimunculkan ketika kalian membahas atau melihat bagaimana identifikasinya terkait dengan penyakit hipertensi. Ya, oke, terima kasih Siti. Kemudian ya, tadi saya bilang bahwasannya salah satunya yang bisa dilakukan yang disebutkan oleh Siti salah satunya dengan melakukan screening terhadap tekanan darah. Ya, dan ini saya paparkan sedikit terkait dengan bagaimana pemaparan dari Hipertensi. ketika misalnya mau melihat dari segi pengukuran dari tekanan darah itu sendiri. Mungkin bisa kita perhatikan secara seksama. Siapa nih yang udah pernah cek tensi alias tekanan darahnya? Masih bingung cara bacanya tuh kayak gimana sih? Angka yang di atas atau bawah yang udah? Terus maknanya apa? Udah kita bahas yuk. Halo, saya Dr. Adi dan halo. Jadi gini, alat pengukur tekanan darah atau tensimeter itu kan ada dua angka ya. Itu tuh kayak pecahan itu ada pembulat, ada pendukung. Angka di atas itu menentukan sistolik. Angka di bawah itu menentukan itu bentuknya seperti pecahan, bukan seperti itu yang penting. Tapi belum kamu bagi itu jumlahnya. Memang dibuat seperti itu mempermudah pengajaran medis dari kondisi yang mudah. Maknanya seperti ini, kalau tekanan sistolik atau yang di atas, angka yang di atas itu menunjukkan tekanan aliran darah dalam dari berdenyut. Sementara tekanan diastolik atau angka yang di bawah itu adalah tekanan aliran darah dalam bikin arteri saat jatuh dalam kondisi rileks setelah tertentu. Pada saat ini, terisi darah dan kapan tekanan darah bisa dibilang normal dan enggak. Oke, jadi normal tekanan darah itu kurang dari 120 per 80 kg. Kalau misalkan nilainya sedikit di atas ini bisa dikatakan prahipertensi. Itu menjadi sebuah peringatan misalnya kalau pola hidup segera dikontrol, prahipertensi ini kondisi bisa berkembang menjadi hipertensi. Sekarang pertanyaannya, kapan sih seseorang bisa dibilang menderita hipertensi? Ini saat tekanan darahnya bukan 20 per 30 rasa. Jadi kalau tekanan darahnya misalkan mencapai 130 sampai 129 mm air raksa untuk sistoliknya, atau 80 hingga 89 mm air raksa untuk sistoliknya, kan bisa tergolong seperti berangkat. Kalau udah mencapai hipertensi derajat 2, tekanan darah itu bakalan konstan berada di atas 1 per 90 mm air raksa. Kalau udah kayak gini, selain memperbaiki pola hidup, kita pemeriksaan atau menggunakan penurun tekanan darah dengan aturan. Terus kalau kurang dari 120 per 80
Ini kebalikannya adalah hipotensi alias stagnan. Kenapa bisa hipotensi? Biasanya itu karena kurangnya pasokan oksigen dalam darah. Ya, biasanya hipotensi ini cenderung ditandai dengan pusing, salmas. Untuk mendiagnosis hipertensi atau hipotensi ini biasanya dokter akan sesuai dari satu kali pemeriksaan saja. Umumnya itu setelah satu kali pemeriksaan, pasien akan diminta lagi untuk dulu atau kembali lagi buat diperiksa lagi tekanan darah. Kalau misalkan memang setelah itu cek, kita tekanan darah itu tetap tinggi atau tetap rendah, adalah pasien tersebut dapat diperiksa. Ya, sesuai. Nah, soal tekanan darah kembali lagi kalau ditanya yang lebih bagus itu yang mana ya, sistoliknya atau diastolik? Sebenarnya sama-sama penting karena nggak bisa cuma dilihat dari salah satunya aja. Kurang lebih kayak gitu ya soal cara membaca tekanan. Kalau kamu masih lebih jelas lagi soal pemeriksaan darah, juga nih kalau dokter ini kamu itu Oke, berdasarkan video tersebut, ya, saya mau menekankan bahwasannya, ya, salah satu bentuk dari kita melakukan sebuah deteksi dini, yaitu dengan melakukan rutinitas pengecekan tekanan darah secara rutin. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian yang bernama Siti. Jadi, ya, itu salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan. Gunanya untuk apa, Bu? Untuk menyaring, ya, atau untuk melakukan meninggalkan diagnosis secara dini, ya, sedini mungkin supaya seseorang itu dapat, ya, diharapkan untuk nggak terjadinya hipertensi atau pada tahap batas prahipertensinya. Jadi tidak sampai kepada hipertensi, ya. Oke. Mungkin berdasarkan video tersebut, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Dengan siapa? Mutia Afriza, Bu. Mutia Afriza. Oke, silakan Mutia. Apa yang mau disampaikan? Berdasarkan pemaparan video tersebut, apakah hipertensi bisa dideteksi lebih awal? Baik, terima kasih Mutia. Ya, jawabannya sesuai dengan yang disampaikan oleh video dan yang termasuk disampaikan oleh Siti, ya. Sangat bisa untuk dilakukan deteksi dini lebih awal, ya. Kenapa saya bilang? Karena dengan dilaksanakannya deteksi lebih awal, kita menghambat atau kita membatasi seseorang itu jangan sampai untuk terjadinya kan hipertensi. Nah, caranya bagaimana? Cara yang bisa dilakukan adalah bisa melakukan medical check up minimal sekali, 6 bulan sekali. Ya, kemudian bisa lihat dan tandai terkait dengan gejala, misalnya tadi disebutkan sakit kepala, pandangan kabur, gangguan penglihatan. Itu juga salah satu bentuk gejala, ya walaupun ya di video disebutkan ya bahwasannya gejalanya itu tidak secara spesifik, tapi minimal kita tahu gejala umum yang akan dirasakan ketika seseorang itu terkena hipertensi atau tidak. Dan itu bisa menjadi salah satu bentuk identifikasi awal mungkin yang bisa dilakukan ya sebelum terjadinya seseorang itu didiagnosis terhadap sebuah hipertensi atau tidak. Ya, oke, sampai di sini Mutia paham? Paham Mutia? Paham, Bu. Baik, terima kasih Mutia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Ibu. Paham. Bu. Baik, kalau begitu, kalau memang paham, ya, kita masuk kepada project. Ya, kita masuk kepada project dalam melakukan atau mengidentifikasi dari segi bagaimana hipertensi pada masyarakat. Ya, yang harus diingat adalah pada project ini, ya, kalian mampu menerapkan konsep epidemiologi penyakit tidak menular utama hipertensi dengan melakukan identifikasi terhadap faktor resiko, kemudian analisis terkait dengan bagaimana screening. Ya, kemudian pelaksanaan dari segi pencegahan yang akan dilakukan melalui apa? Bisa melalui edukasi terkait dengan deteksi dini, tapi yang harus diingat adalah harus ada keterlibatan dari Posyandu ataupun Puskesmas dalam pelaksanaannya. Ya, jadi harus melakukan mitra atau kerjasama dengan si Puskesmas ataupun pihak dari Posyandu. Ya, yang harus diingat ya terkait dengan tugas ini, coba bentuk ya kelompok kecil ya
Kelompoknya itu adalah terdiri dari 4 atau 5 orang mahasiswa. Jadi, setiap kelompok itu melakukan proyek investigasi sederhana terkait dengan faktor risiko hipertensi, ya, dan screening, ya, dengan tata tahap sebagai berikut. Yang pertama, lakukan identifikasi permasalahan, ya. Kemudian tentukan screening hipertensinya, mau melakukan apa. Kemudian susun instrumen sederhananya. Ya, habis disusun instrumennya, udah tahu alat yang mau digunakan bagaimana, lakukan proses pengumpulan data minimal. Ingat ya, minimal 10 sampai 15 responden sesuai dengan topik. Kemudian lakukan analisis data temuan. Ingat, analisisnya saya hanya meminta sebatas analisis univariat karena ingin melihat besaran masalahnya. Kemudian buatlah perencanaan terkait dengan pencegahannya. Ya, kemudian jangan lupa untuk melibatkan puskesmas dan posyandu dalam proses pelaksanaan. Ya, jadi harus ingat bagaimana terkait dengan instruksi yang akan saya berikan. Nah, hasilnya itu kalian buat dalam bentuk pelaporan, ya, berdasarkan sistematika yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Ya, jadi saya minta untuk keaktifannya selama kalian mengikuti perkuliahan untuk membahas terkait dengan bagaimana identifikasi terhadap hipertensi. Nah, tata cara ingat ya, tata cara pelaksanaan screening yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pengisian kuesioner riwayat alamiah kesehatan. Lihat bagaimana si faktor resikonya. Nah, makanya saya minta untuk susun instrumen sederhana. Kemudian lakukan pengukuran tekanan darah. Ingat, berdasarkan video tadi, pengukuran tekanan darah itu tidak bisa dilakukan satu kali. Ya, jadi harus dilakukan 2 kali. Ya, dalam selang waktu 5 sampai 10 menit. Ya, kemudian tangannya itu harus berada di atas meja sejajar dengan detak jantung. Ya, kemudian baru kalian pasang manset tensimeter di lengan atas. Ya, setelah dilakukan pengukuran, jadi nanti bisa baca hasilnya. Kemudian tentukan, ya, berdasarkan temuan sementara, kita nggak bisa menentukan seseorang itu hipertensi atau tidak dalam satu waktu. Ya kan, berdasarkan video pembelajaran tadi harus ada pengukuran dalam waktu yang berbeda kan, sehingga apa tidak bisa kita tentukan, tetapi kita bisa menggolongkan secara sementara. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadinya hipertensi seperti yang sudah nanti ujung-ujungnya akan dilakukan diagnosis ya terhadap kejadian hipertensi. Ya, itu yang harus diingat ketika nanti kalian mau melakukan tata laksana terkait dengan screening. Ya, jadi ingat ya, jangan sampai nanti ketika misalnya orangnya datang, begitu datang duduk langsung kalian langsung kalian ukur. Jangan, biarkan dia duduk dulu sampai nafasnya tenang, dalam keadaan tenang, ya, kakinya harus menyentuh lantai baru diukur. Ya, dan pengukurannya harus dilakukan dengan apa? Instrumen. Jadi saya minta untuk susun instrumennya ya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat. Ya, jadi mohon untuk lihat bagaimana terkait dengan penggunaannya. Nah, untuk alat dan bahan terkait dengan pengukuran tekanan darah, kalian bisa pinjam alat laboratorium yang ada di kampus. Ya, boleh menghubungin Bu Tahara selaku ketua laboratorium untuk minjam alat untuk melakukan deteksi atau screening terhadap si hipertensinya. Ya, jadi boleh nanti terkait dengan surat menyurat bisa menghubungi Bu Tahara ya terkait dengan peminjaman alat. Ya, oke sampai di sini paham nggak terkait dengan instruksi terkait dengan proyek? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bu. Ya, siapa yang mau tanya? Saya, Bu. Siapa namanya? Lutfia Nura. Oke, Lutfia, silakan. Apakah instrumen yang digunakan sama seperti sebelumnya, Bu? Boleh menggunakan instrumen yang sudah baku. Baik, terima kasih Lutfia. Jadi ya, pertanyaan atau instrumen yang digunakan itu boleh menggunakan kuesioner yang sudah baku. Ya, malah saya menyarankan kenapa? Karena sudah teruji ya secara validitas dan reliabilitasnya. Jadi silakan gunakan kuesioner yang sudah baku. Ya, gunakan instrumen yang sudah baku. Boleh dari Riskesdas, boleh dari WHO, ya boleh dari Kemenkes, itu silakan. Jadi silakan untuk melakukan susunan instrumennya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Baik, kalau begitu, kalau sudah paham terkait dengan penyusunan proyeknya, ya ini adalah terkait
kriteria penilaian dalam proyek ini. Ya, kriterianya apa, Bu? Yang pertama, pelaksanaan proyek yang kalian lakukan, ya, itu nilainya adalah bobotnya 40%. Kemudian presentasi kalian di kelas, ya, kemudian terkait dengan bagaimana keaktifan kalian di kelas selama diskusi, bobot penilaiannya adalah 30%. Ya, kemudian sedangkan untuk sistematika penulisan, ya, terkait dengan kelengkapan laporan, itu bobot penilaiannya adalah 30%. Jadi saya harap kalian dapat memenuhi kriteria penilaian proyek ini supaya hasilnya itu lebih maksimal. Ya, oke. Sampai di sini paham ya terkait dengan proyek yang akan kalian lakukan berdasarkan dari identifikasinya adalah terkait dengan topiknya hipertensi. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau begitu sampai ketemu di minggu depan untuk memaparkan hasil proyek. Ya, terima kasih telah berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Ya, saya harap dikerjakan tugasnya dengan baik, kontribusinya dengan maksimal. Ya, insya Allah kita ketemu minggu depan untuk membahas proyek terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan penyakit utama, penyakit tidak menular utama, penyakit jantung koroner atau PJK. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, lebih kurang mungkin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.